Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang kita hormati bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Rakimin Al-Jawi, atau Gus Roki atau Bang Roki, saya nggak tahu. Ya, nggak pakai gerung. Kemudian yang entah jadi pengurus semua atau sebagian jadi pengurus BADI, Badan Dakwah Islam. Jadi kalau sudah pakai BADI tidak pakai angkatan lagi ya. Ya, kalau sudah BADI, BADI saja. Kalau alumni PKM angkatan sekian ya bisa. Tapi kalau BADI nggak pakai angkatan lagi. Karena ada polisi, ada darat, ada laut, nanti angkatannya beda. Nah. Ya, di sini ada Ustadz Dodi yang tadi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, cocok gitu. Berbobot juga sambutannya cocok. Nah, kalau saya terima kasih yang setinggi-tingginya kurang juga gitu ya. Tapi syukurlah kita semua bisa hadir di tempat ini, di alam terbuka yang barangkali kalau di sini jelas semuanya terlihat. Yang lain itu lebih rendah dari kita merasa paling tinggi di sini. Ya, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya. Saya tadi sudah berjanji tidak akan ngomong panjang-panjang. Pertama bicara BADI dulu. Ini kalau di ruang kelas kita bicara dakwah itu lebih kepada tabligh. Karena itu kita bicara metodologi, bicara metode ya gitu. Kemudian bicara bagaimana itu materi, bagaimana bicara metode atau madda, bagaimana keterampilan, teknik dan seterusnya di sana, wawasan di sana. Di sini di luar kita lebih melihat dakwah dalam pengertian yang umum. Mungkin kalau dalam bahasa fiqh dakwah ini adalah dakwah dalam pengertian ad-difa' wal himayah. Nggak tahu nih Ustadz Nora ini kalau menerjemahkan ad-difa' wal himayah apa itu? Difa itu kan defense ya, mestinya menolak gitu ya. Kalau kita melindungi, al-himayahnya itu. Jadi dakwahnya dalam pengertian melindungi, al-himayah. Kalau di sana dalam pengertian tabligh ketika di kelas. Di sini melindungi. Apa yang kita lindungi? Pertama himayatuddin, karena kita masuk kepada tokoh agama. Yang kita lindungi adalah agama kita, agama Islam kita. Kalau diuraikan panjang lah. Kemudian yang kedua adalah himayatul ummah. Umat mesti kita lindungi. Ini agak sedikit saya sampaikan. Melindungi umat itu dengan apa atau melalui apa? Pertama, umat kita itu akidahnya kita lindungi. Jangan sampai akidahnya menyimpang. Yang kedua, syariahnya, ibadahnya kita lindungi. Supaya benar, supaya sesuai dengan tuntunan ajaran agama yang kita pahami dengan manhaj misalnya wasatiyah, yang moderat, yang di tengah. Bukan berarti, saya kemarin disuruh menyampaikan yang diksi, Kiai. Tahun lalu saya tidak pernah menyampaikan diksi. Tahun sekarang ini, angkatan 32, saya suruh mengajarkan soal diksi. Jadi pilihan kata yang mana yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Diksinya seperti apa. Misalnya kalau kita bersedekah kepada siapa? Oh, kalau yang agak harus kepada yang taqiyah itu, yang nanti bisa bertakwa orangnya. Tapi kan di sini dalam hadis dikatakan maling pun nggak apa-apa kita kasih sedekah kan gitu. Yang nipu pun nggak apa-apa, yang jadi pelacur pun nggak apa-apa. Wah ini ekstrim sebelah kanan misalnya, ini terlalu kiri, ya cari yang tengah-tengah misalnya, yang pantas, yang layak. Seperti itu yang kita bisa cari diksi-diksinya. Tapi satu saat di dalam kesempatan-kesempatan tertentu yang lebih keras pun ya nggak ada masalah. Tapi dalilnya jelas, kemudian logikanya jelas, jangan sampai berhadapan dengan ustadz polisi. Nah, kalau berhadapan dengan ustadz polisi repot. Ya. Karena diksinya harus benar, logikanya harus benar, dalilnya harus benar. Kita jangan menyalahkan orang, menunjuk orang. Tapi mungkin lebih baik kalau kejelekan itu contoh diri kita sendiri aja. Kalau saya melakukan begini-begini, tapi kalau dikatakan si A melakukan begini, nah besoknya dimasukkan ke dalam kelompok yang
melanggar undang-undang ITE dan seterusnya gitu. Nah itu himayatul ummah, dari akidah yang menyimpang, dari syariah yang juga tidak benar, bahkan dari makanan dan minuman yang tidak halal, dari muamalah yang ghairu syar'iyah misalnya. Jadi itu kita lindungi umat. Dan satu lagi adalah himayatud daulah, kita juga harus melindungi negara dan bangsa kita, karena kita berada dalam satu negara yang dimana kita berada di dalamnya, hidup di dalamnya, berjuang sampai mencari kehidupan di dalamnya. Banyak hadis-hadis yang terkait dengan itu, meskipun yang sekarang ini kan gampang sekali. Hadis ini, wah ini dhaif dan seterusnya. Kalau dikatakan dhaif aja masih mending. Dikatakan maudhu gitu, palsu. Apa iya gitu. Padahal ulama kita dan kemudian kitab-kitab juga jelas, tapi disebut palsu dan sebagainya. Tapi itu juga perlu kita teliti. Nah itu bicara tadi soal lahan dakwah yang sangat luas itu, yang kemudian dikemas misalnya dalam bentuk kebersamaan Badi ini. Nah, Badi menurut saya berjuangnya di sini. Beda ketika perorangannya tadi tabligh aja, kita memperkuat diri sendiri dengan keilmuan, wawasan, keterampilan, itu kewajiban pribadi. Tapi dalam kelompok kewajibannya lebih luas lagi, menyangkut tadi bagaimana melindungi bangsa, negara, melindungi umat, dan melindungi agama kita. Itu intinya di situ. Nanti Badi diarahkan programnya ke sana, gitu. Program dakwahnya itu ke sana. Saya kira itu satu. Yang kedua, saya mau bicara apakah nanti mau sistemnya yayasan, ormas dan sebagainya, silahkan. Semua ada jalurnya, semua ada undang-undangnya, semua ada hukumnya, dan semua ada manfaat yang bisa dilaksanakan secara bersama. Yang penting kolaborasinya itu, mau dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, misalnya seperti di pulau itu harus mendapatkan sentuhan dakwah kita, saya kira perlu. Dan di pinggiran-pinggiran Jakarta ini. Saya mohon maaf ini cerita jadi agak panjang, jadi tadinya mau 5 menit. Kacau ini. Jadi misalnya saya bulan puasa, saya bilang Ustadz Rakimin nggak ketemu itu, karena kendaraannya kalau nggak naik mobil, naik motor, jadi nggak lihat. Saya jalan kaki dari stasiun ke Kodi. Kita bulan puasa, kita puasa semua. Tapi orang-orang di sekitar jalan yang kita lewati, yang termasuk di warung-warung, yang nongkrong itu semua nggak berpuasa. Ya, celakanya saya katakan nggak berpuasa, ya kita dakwahi saja, bisa saja itu ya kalau mereka mau. Tapi celakanya dalam tanda petik, itu datang dari agama lain pada jam makan siang, dia kasih makan siang pada saat bulan puasa itu. Saya melihat itu di beberapa tempat. Misalnya itu adalah tantangan kita, contoh saja. Itu adalah tantangan kita. Nah, yang lain bicara ke buku sekarang. Nah, buku ini berasal dari atau berawal dari beliau ini, Bang Rocky ini, ya, Ustadz Rakimin atau Kiai Rakimin, ini ditantang dalam tanda petik oleh Biro, khususnya Pak Ustadz Mukhlis. Ustadz Mukhlis itu alumni PKM sebetulnya, tapi kata beliau ini nggak ada perhatiannya terhadap PKM itu, alumni PKM. Ya seperti Kiai Khalil Nafis dan sebagainya itu kan para alumni PKM. Ya angkatannya nggak tahu, Kiai Khalil itu mungkin 5 atau 6 gitu awal-awal masih, saya agak lupa. Ustadz Mukhlis itu cobalah PKM itu menghasilkan sebuah buku kayak apa, ngomong kepada saya bilang sudah Pak Latif mana ngobrol kita, silahkan arahkan tulis menulisnya tidak dalam bentuk seperti risalah yang digarap bareng-bareng, didiskusikan lalu nggak ada hasilnya. Apalagi nulisnya kadang-kadang saling salahkan, saling menyerahkan, dan juga lebih parah lagi sudah sekarang banyak AI itu, tanya aja udah, ketika ditanya nggak tahu gitu karena tulisannya orang. Nah ini sangat bagus menurut saya, dan ketika disodorkan kepada Ustadz Mukhlis juga, Pak Mukhlis di Biro, wah ini benar. Cuma janjinya saya menyatakan meleset, karena tidak hanya menyuruh tapi harus dicetak dengan biaya yang harus dibiayai gitu. Tapi nggak ada biaya, ya sudah pokoknya cetak aja, urusannya nanti belakangan gitu. Insya Allah, walaupun saya mulu yang ditagih itu, ya, tagih. Saya bilang oke, kemarin itu alhamdulillah kita sudah kasih lebih dari setengahnya, kita sudah bayar. Nah saya bilang kita kembalikan kepada Ustadz Mukhlis, dan kemudian dia kemarin mengatakan saya langsung kirim surat begitu ditelepon, sore ini malam ini juga kirim surat ke Basnas, mudah-mudahan ada bantuan dan memadai. Nah tetapi begini, seandainya ini sudah lunas sekalipun, saya tadinya berharap ada teman-teman ini semua, ada bukan kontribusi, menghargai karya sendiri. Ini kan nanti satu-satu. Walaupun mungkin hanya 50.000 atau berapa. Ini nilainya berapa?
185. Di percetakan itu 185.000. Ya nggak tahu, itu 185.000. 550.000 aja gitu misalnya. Lalu kemana uangnya? Kalau memang kurang ya pakai nambahin bayar. Kalau lebih ya pakai buat badi gitu, maksud saya begitu. Bukan buat kita, bukan buat buku. Karena buku mudah-mudahan ada yang bayarin nanti gitu. Ya gitu, menurut saya begitu. Jadi hargailah karya sendiri dalam bentuk buku ini. Mungkin hanya 50.000 saja, mungkin misalnya, terserah nanti. Dan itu kemudian untuk apa? Ya kalau belum dibayarin untuk bayar ini, kalau sudah dibayar pakai saja untuk badi, untuk kas badi. Menurut saya sih begitu, menurut saya. Ya itu tawaran saja, tawaran. Ini bagus, saya mengatakan bagus kenapa? Saya membaca ini, kalau dibaca kan ada bekasnya, ini kan belum ada bekasnya, jadi saya baru baca ini. Ya, saya baru baca. Tapi begitu baru baca, ini ada yang mengekspor dari kemampuannya secara intelektual, bacaan dan sebagainya, atau dari teks-teks turos yang ada. Misalnya ada yang menulis yang mengutip, siapa, mana ini? Mana tadi saya buka? Misbahuddin mana? Enggak baca? Enggak ada. Saya kira bagus ya. Ia mengambil referensi dari I'anatul Talibin misalnya. Apa itu pekerjaan yang paling disebutkan paling afdol, ya paling utama? Disebutkan itu, oh pertanian. Kenapa paling utama? Li'annaha disebutkan bukan begitu. Antara lain karena dekat ya dengan tawakal, dengan ibadah kepada Allah. Di samping itu pertanian juga adalah memenuhi hajat hidup orang banyak. Pantas kalau orang dulu, saya suka tanya ayah saya, lagi pakai kaos oblong, almarhum ayah saya sudah 100-an hari ini, baru wafat. Itu pakai kaos oblong, tapi tiba-tiba pakai baju yang lebih rapi. Padahal hanya untuk makan. Saya tanya, kenapa Mbah harus makan begitu? Kita menghormati orang yang berada di balik nasi ini, disebutkan sampai kepada petani. Itu kita hormati orang ini. Nah, saya melihat di I'anatul Talibin yang dikutip oleh penulis ini, wah ini luar biasa diuraikan misalnya seperti itu. Contoh saja ini. Saya belum baca yang lain, mungkin yang lain jauh lebih bagus lagi dibanding ini. Ini kebetulannya pas saya buka. Ya, artinya ini bisa dijadikan referensi dan bagus saya kira. Cetakannya juga bagus ya. Ya bagus lah gitu. Ya soal lain-lainnya karakter dan sebagainya silahkan. Jadi saya mungkin hanya itu saja supaya tidak banyak-banyak. Ada yang mau dikutip silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Itu begitu dan saya mengucapkan selamat bahwa Badi bisa melaksanakan kegiatan ini, camp di tempat yang jauh, tapi insya Allah memberikan manfaat. Ustadz Kubro nggak boleh terlalu belakang, saya takut ke belakang ke sana, agak depan aja di sini. Lupa gitu, santai gitu, betul itu. Ya, agak depan gitu, repot. Ya ngantuk-ngantuk bisa begitu. Saya lihat di yang viral-viral itu kan macam-macam gitu, sederhana. Gara-gara tali sepatu salah dan seterusnya, agak ke depan. Saya kira demikian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.